Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6A, Praktikum Bioinformatika. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai penggunaan software R untuk pembagian skripnya. Jadi untuk penyampaian pertama itu akan disampaikan oleh Hesti, kemudian dilanjutkan oleh Mega, kemudian Khairunisa, dan oleh saya sendiri. Untuk penyampaian pertama, kita persilakan pertama kepada Hesti. Kepada Hesti dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk kali ini kita akan mencoba membuat skrip pada aplikasi software R. Sebelumnya kita sudah menjalankan aplikasi ini pada panel konsol, dan sekarang kita coba dengan membuat file script pada bagian atas, yaitu milihnya itu pada bagian file, new file, kemudian R script. Dengan adanya script ini, kita bisa menuliskan kode-kode yang lebih panjang dan baris dan dapat diedit kapanpun jika terjadi kesalahan pada hasil datanya. Untuk praktikum ini kita menggunakan data pada praktikum sebelumnya dengan menuliskannya pada bagian script. Untuk yang pertama, kita bikin contoh soalnya, yaitu untuk R sebagai kalkulator perhitungan biasa. Contohnya yaitu 5 tambah 4. Enam kurang 3. 2 dikali 3. 9 bagi 3. 8 tambah 3. 2 dikurang 4. Kemudian 5 tambah 2 dikali 4. Untuk bagian script ini kita dapat menambahkan keterangan sebagai penjelasan perhitungan di sini. Contohnya dengan menambahkan tanda pagar pada setiap keterangannya. Sebelumnya kita juga bisa menambahkan judul untuk script ini dengan contohnya kita bikin pada bagian atas dengan menambahkan tanda pagar. Contohnya kita bikin tugas praktikum bioinformatika. Yaitu mengenai dasar penggunaan program R. Oleh kelompok 6A. Kita juga dapat menambahkan tanda pagar agar terlihat lebih rapi untuk bagian judulnya.
Selanjutnya kita beri judul pada bagian R sebagai kalkulator perhitungan biasa. Di sini contohnya contoh penjumlahan. Selanjutnya contoh perkalian. Selanjutnya kita juga dapat contoh selanjutnya itu menggunakan variabel. Contohnya X sama dengan 6, Y sama dengan 4. Di sini kita tambahkan keterangan yaitu penggunaan variabel. Selanjutnya kita dapat melakukan perkalian variabel. Dan menambahkan keterangan contoh perkalian variabel. Perkalian variabel dan campuran. Selanjutnya itu contoh variabel menggunakan kata yaitu air sama dengan 5, api sama dengan 4. Dengan keterangan penggunaan variabel berupa kata. Dan juga pertambahan variabel dan selanjutnya untuk contoh penggunaan pangkat. Untuk melihat hasil dari skrip ini, kita dapat memblok satu persatu untuk setiap skripnya ataupun dengan memblok semua hasil yang telah kita bikin dengan mengklik Ctrl A kemudian Ctrl Enter. Maka hasilnya akan muncul pada bagian konsol. Untuk selanjutnya dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Hesti atas penjelasannya. Untuk penggunaan beberapa ada variabel juga perkalian. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Mega. Kepada Mega dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan help. Nah, seperti yang kita ketahui, AirScript ini merupakan suatu program kumpulan perintah-perintah yang di dalamnya terdapat file yang dapat kita jalankan. Nah, untuk penggunaan help ini sendiri, help ini akan membantu kita dalam melakukan pengoperasian yang ada yang belum kita ketahui. Nah, di dalam penggunaan help ini kita menggunakan dua tanda, yaitu pertama tanda tanya berjumlah 1 dan yang kedua itu tanda tanya berjumlah 2. Nah, untuk tanda tanya berjumlah 1 ini sendiri dia akan memunculkan deskripsi mengenai apa yang akan kita cari. Sedangkan tanda tanya kedua itu dia akan memunculkan fungsi dari kalimat-kalimat yang kita cari. Untuk sebagai contohnya itu seperti kita bikin pertama kita bikin tanda tanya,
Lalu kita bikin log leak. Itu kita tekan log leak. Nah, kemudian juga di bawahnya kita blok, lalu tekan enter. Nah, terlihat di jendela sebelah kanan itu keluar deskripsi mengenai log ini. Seperti this function is generic, method function can be written to handle specific class of object. Kemudian ya, kita bikin merupakan penggunaan help kan. Kemudian untuk selanjutnya ada tanda tanya. Kita bikin SQRT. Lalu kita blok juga. Lalu kita enter. Nah, pada jendela kanan tuh maka akan keluar deskripsi mengenai SQRT ini. Nah, untuk selanjutnya, tanda tanya satu lagi untuk contoh selanjutnya. Tanda tanya eksponensial atau EXP. Nah, lalu kita blok, lalu kita enter. Maka seperti yang sebelum-sebelumnya akan keluar pada jendela sebelah kanan deskripsinya. Nah, sekarang ini kita memasukin penggunaan dua tanda tanya, di mana dua tanda tanya ini akan menjabarkan tentang fungsi dari kalimat-kalimat tersebut. Nah, sebagai contohnya itu dua tanda tanya log leak. Klik itu, lalu kita blok, enter kan. Nah, di jendela sebelah kanan keluar fungsi-fungsi dari kalimat log leak ini, seperti fungsinya mesh, method, set all class, dan banyak lagi, seperti yang ada pada jendela itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk contoh selanjutnya, dua tanda tanya SQRT. Lalu Ctrl plus Enter. Lalu kita klik, maka keluar pada bagian kanan tuh fungsinya di bagian base untuk SQRT. Nah, untuk contoh selanjutnya itu untuk eksponensialnya. Dua tanda tanya, X, kita enter, Ctrl plus Enter. Nah, di sini dia ada dua fungsi, yaitu base instance dan device itu. Nah, itu di bagian sebelah kanan, jendela sebelah kanan itu keluar dari fungsi-fungsi kalimat itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mega untuk penjelasannya mengenai penggunaan help pada skrip ini. Selanjutnya itu akan disampaikan oleh Khairunisa mengenai pembuatan vektor. Pada Khairunisa dipersilakan.
Baiklah, terima kasih kepada Della. Untuk selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai vektor. Sebelumnya, vektor ini berfungsi untuk menunjukkan nilai suatu variabel yang bisa lebih dari satu yang berupa vektor. Untuk pertama, dapat kita cari data tinggi, ketik tinggi, kemudian sama dengan, kemudian C dalam kurung. Nah, data yang kita ambil yaitu dari data minggu lalu praktikum, yaitu 20, 30, 40, dan 70. Kemudian di sebelahnya dapat kita bikin keterangan yaitu contoh nilai dari variabel yang lebih dari satu. Kemudian enter. Dan kita ketik tinggi. Nah, untuk selanjutnya yaitu berat. Dapat kita ketik berat, kemudian sama dengan C dalam kurung, yaitu data minggu kemarin praktikum, yaitu 30, 40, 60, dan 90. Kemudian enter. Untuk selanjutnya kita juga bisa menghitung jumlah data pada variabel tinggi dengan cara ketik length dalam kurung tinggi. Nah, kemudian enter. Dan untuk selanjutnya kita juga dapat mencari data kedua dari variabel tinggi. Untuk caranya itu kita ketik tinggi, kemudian dalam kurung 2, kemudian di sebelahnya dapat kita bikin keterangan contoh cara mencari data urutan kedua. Kemudian kita juga dapat mencari untuk mencari data rata-rata, maksimum, minimum, serta standar deviasi. Untuk mencari rata-rata kita ketik min dalam kurung tinggi. Bukan hash, rata-rata hash, min. Bukan minimum. Kemudian selanjutnya untuk data maksimum, dengan ketik max dalam kurung tinggi. Dan untuk data minimum, ketik min dalam kurung tinggi. Kemudian untuk data standar deviasi, ketik SD dalam kurung tinggi. Dan terakhir yaitu summary dalam kurung tinggi. Nah, selanjutnya itu dapat kita blok atau Ctrl A, kemudian Ctrl Enter, dan hasilnya dapat kita lihat pada bagian bawah, yaitu pada bagian konsol. Kemudian untuk selanjutnya, kita juga dapat mengurutkan data dari tertinggi. Caranya, yaitu kita ketik sort dalam kurung tinggi. Nah, untuk keterangannya dapat kita bikin, yaitu contoh cara mengurutkan data tertinggi. Selanjutnya kita juga dapat mengurutkan data tertinggi secara permanen, yaitu dengan cara ketik tinggi, kemudian sama dengan sort dalam kurung tinggi.
dalam kurung tinggi, kemudian enter. Ketik tinggi. Nah, setelah itu dapat kita blok juga seperti yang di atas. Sampai rata-rata hash. Nah, kemudian Ctrl Enter. Kemudian pada bagian konsol kita dapat melihat hasilnya yaitu 20, 30, 40, dan 70. Untuk selanjutnya, kita juga dapat melihat nilai variabel yang berupa teks atau huruf. Misalnya itu warna. Kita ketik warna. Kemudian sama dengan C. Warna yang kita ambil yaitu dari data praktikum minggu lalu, yaitu hijau, merah, biru, dan hitam. Sebelum menulis warna, dapat kita tulis dulu tanda petik agar data tersebut tidak error, yaitu hijau, merah, biru, dan hitam. Hijau, merah, biru, dan hitam. Kemudian selanjutnya dapat kita blok. Untuk warna dapat kita blok. Kemudian Ctrl Enter. Setelah ini dapat kita ketik warna. Baru kita blok, kemudian Ctrl Enter. Untuk warnanya dapat kita lihat pada konsol. Mungkin penulisannya salah pada bagian biru. Dapat kita ulangi lagi, yaitu tanda kutip. Kemudian warna merah. Kemudian koma, tanda kutip lagi warna biru. Dan koma, tanda kutip warna hitam. Lalu kita blok. Dan Ctrl Enter. Nah, pada bagian konsol dapat kita lihat hasilnya itu warna hijau, merah, biru, dan hitam. Untuk pada bagian konsol sudah masuk semuanya, yaitu data tinggi, berat, dan warna. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Veronica atas penyampaiannya. Untuk materi terakhir itu akan saya sampaikan mengenai pembuatan tabel dari vektor-vektor yang sudah disampaikan ataupun sudah dibuat oleh rekan saya tadi. Adapun cara yang digunakan sama, yaitu menggunakan format itu kita ketikkan dulu dataku. Dataku spasi tanda panah ke kiri, kemudian strip. Data.frame dalam kurung kita masukkan semua vektor tadi, yaitu vektor mengenai warna tinggi, warna, koma, tinggi, koma, spasi panjang. Nah, kemudian kita berat ya. Kemudian kita ketikkan lagi di bawahnya itu dataku.
Nah, untuk di tabel untuk membuat tabel ini banyak caranya gitu. Kita klikkan dataku, kemudian kita bisa juga melihat data per kolom gitu, karena vektor-vektor ini akan menjadi kolomnya. Misalnya kita ketikkan dataku, kemudian tanda seperti huruf S itu dataku. Misalnya kita ingin melihat bagian dari berat, misalnya berarti kita ketikkan setelah tanda itu berat. Nah, nanti ini akan keluar di bagian konsolnya. Kemudian kita juga bisa ngelihat data berdasarkan baris ataupun kolom dengan cara kita ketikkan dataku, kemudian buka kurung siku. Misalnya kita ingin melihat data ke-1, baris ke-1, koma, kurung siku, koma, 2 berarti untuk melihat kolom kedua. Nah, jadi sebelumnya di bagian untuk membuat tabel ini kita bisa buat judul juga gitu di bagian atasnya, tinggal kita tambahkan tanda pagar untuk membuat suatu keterangan. Ini kita buatkan paling atas tanda pagar, kemudian kita buatkan membuat tabel dari vektor. Membuat tabel dari vektor. Nah, untuk yang kedua tadi, format yang kedua yaitu dataku dan seperti tanda S, kemudian ada berat, itu bisa kita kasih keterangan juga, berarti kita dengan cara buat tanda pagar, kemudian mencari data tinggi, mencari data dari berat, data dari warna, berat, dan tinggi. Warna, tinggi, berat. Nah, kemudian di dataku berat di bawahnya, itu bisa kita kasih keterangan dengan hal yang sama. Kita buatkan keterangan pakai tanda pagar, kemudian di bawahnya hash di bawah. Nah ya, tanda pagar mencari data berat. Kemudian yang di bawahnya lagi itu kita bisa kasih keterangan juga untuk mencari apa ya? Kita buat dulu apanya rumusnya, yaitu dataku buka kurung siku 1,2. Nah, angka 1 itu untuk menunjukkan bagian baris, sedangkan angka 2 untuk menunjukkan bagian kolom. Jadi kita bisa kasih keterangannya itu untuk mencari data baris dan kolom. Mencari data baris dan kolom. Nah, setelah itu kita juga bisa mencari membuatkan hal-hal lain. Itu misalnya kita ingin melihat korelasi atau nilai korelasinya. Berarti kita tinggal ketikkan core, penulisannya COR, kemudian dalam kurung dataku seperti tanda S itu, tanda S tinggi, koma, dataku berat. Nah, jadi bisa kita kasih keterangan juga, yang ini nih kita awali dengan tanda pagar lagi, itu mencari nilai korelasi. Dan yang terakhir itu kita bisa juga membuatkan plotnya. Caranya kita ketikkan plot, kemudian dalam kurung tinggi, koma, panjang, atau berat boleh juga. Tinggi, koma, berat. Nah, ini untuk membuat
keterangannya kita awali dengan tanda pagar, yaitu membuat plot. Kembali lagi untuk menjalankan fungsinya ini, kita bisa dengan memblok satu-satu, kemudian kita kontrol plus enter, atau bisa secara sekaligus itu dengan kontrol A di bagian untuk membuat tabel ini, kita kontrol A dan kita sehingga terblok semua bagian bagian di untuk tabel ini, dan bisa kita tekan kontrol plus enter. Maka akan muncul di bagian konsol, itu untuk tabelnya yang pertama sudah ada 3 kolom, yaitu warna, tinggi, dan berat. Dan juga di keterangan kedua itu data untuk data dari berat saja, itu ada 30, 40, 60, dan 90. Sedangkan untuk dataku 1,2 itu mencari data pada baris dan kolom. Jadi pada baris ke-1, kolom kedua itu datanya adalah 20. Dan untuk korelasinya bisa dilihat nilai korelasinya 0,9914601 dan plotnya dapat dilihat di bagian layar selanjutnya di sebelah kanan. Nah, baiklah, mungkin itu dulu yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai apa saja yang sudah kami pelajari mengenai program atau program R ini dan juga skripnya dan juga sebagai pembelajaran juga bagi kami. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian materi kali ini, kami mohon maaf dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.